Halo dan selamat datang kembali. Anda tahu kita ini sering banget ya fokusnya cuma ke angka di timbangan kalau bicara soal kesehatan. Tapi materi yang Anda bagikan kali ini khususnya bab 11, lemak beracun dari bukunya Dr. David A. Kessler, wah ini ngajak kita lihat lebih dalam lagi. Bukan sekedar berat badan loh, tapi ada jenis lemak tertentu yang wah disebut beracun. Agak serem ya kedengarannya. Oke, mari kita bedah lebih jauh nih. Misi kita kali ini benar-benar memahami apa sih lemak beracun ini sebetulnya. Kenapa ya konsep ini mungkin jauh lebih krusial daripada sekedar berapa kilogram berat Anda. Dan gimana lemak jenis ini secara spesifik gitu mengganggu kerja jantung dan metabolisme kita. Perlu diingat ya sumber kita ini sifatnya medis, ilmiah. Jadi anggap ini eksplorasi informasi mendalam saja, bukan pengganti nasihat dokter pribadi Anda. Selalu diskusikan keputusan kesehatan Anda dengan profesional medis ya. Nah, pertanyaan besarnya, kenapa sih fokusnya mulai geser nih dari berat badan ke jenis dan lokasi lemak? Mari kita gali, sumber ini langsung to the point. Obesitas itu, bukan cuma soal penampilan. Jauh dari itu. Ini akar dari banyak penyakit serius banget. Kita ngomongin penyakit jantung, terus masalah metabolisme kayak diabetes, stroke, bahkan riset nyambungin ke 13 jenis kanker. Gila ya, angka yang disebut di sini juga, wah bikin kaget. Hampir 1 dari 5 kematian di Amerika Serikat di usia 40-85 tahun itu ternyata ada kaitannya sama obesitas. Ini serius banget. Betul, serius sekali. Dan untuk paham kenapa obesitas bisa sebahaya itu, kita perlu lihat mekanismenya ya di tingkat sel. Bayangin gini deh, pas kita makan, kalori lebih banyak dari yang dibakar, sisanya itu disimpan. Disimpan di sel-sel lemak khusus, namanya jaringan adiposa. Anggap aja sel lemak ini kayak, wadah gitu. Wadah ya. Ya, wadah. Nah, kayak wadah biasa, kapasitasnya kan terbatas ya. Kalau kita terus-terusan masukin kalori berlebih, wadahnya ini penuh. Akibatnya, nah ini dia, lemak mulai tumpah keluar dari sel lemak ini. Bentuknya jadi asam lemak bebas. Tumpah maksudnya beneran keluar gitu dari sel lemaknya, terus kemana? Persis, keluar. Asam lemak bebas ini terus mutar di darah, cari tempat singgah baru. Masalahnya, tempat singgahnya ini seringnya organ-organ vital kita, yang sebetulnya nggak dirancang buat nyimpen lemak banyak-banyak. Kayak hati, pankreas, otot jantung, bahkan dinding pembuluh darah arteri kita. Wah, Penumpukan lemak di tempat yang salah ini yang mulai bikin masalah. Ganggu fungsi normal organ itu. Kayak yang dikutip dari Dr. Anthony Ferrante, peneliti di Columbia University, nggak ada sistem biologis yang 100% efisien nyimpen energi berlebih sebanyak itu tanpa ada konsekuensi negatif. Tumpahan ini konsekuensinya. ngeri juga ya bayangin lemak numpuk di hati atau pankreas gitu. Ini sumbernya nyebut soal penyakit hati senyap, silent liver disease. Kok bisa senyap gitu? Nah, disebut senyap karena seringkali ya kondisi ini berkembang tanpa gejala yang jelas di awal-awal. Orang mungkin ngerasa baik-baik aja, nggak ada keluhan. Padahal di dalam hatinya udah mulai ada peradangan, numpuk lemak, bahkan bisa jadi fibrosis, sirosis, sampai gagal hati. Astaga, Ironisnya, kerusakan hati gara-gara obesitas ini udah jadi penyebab umum kedua orang butuh transplantasi hati. Itu nunjukin betapa seriusnya dampak tumpahan lemak ke hati itu. dan bukan cuma hati aja kan ya, gimana sama organ lain? Pankreas misalnya. Sama aja. Lemak yang numpuk di pankreas itu bakal ganggu kemampuannya bikin dan lepasin insulin. Itu hormon kunci buat ngatur gula darah kan? Ada Dr. Roy Taylor, ahli diabetes terkenal, punya pandangan menarik nih. Beliau nyederhanain, katanya diabetes tipe 2 itu ya intinya kelebihan lemak di hati dan pankreas. Oh, sesimpel itu ya pandangannya. Ya, tentu ini penjederhanaan ya, tapi menyoroti peran sentral penumpukan lemak di situ. Begitu juga lemak yang numpuk di sekitar jantung. Itu bisa ganggu fungsi pompa jantung, bikin kerja lebih keras, dan nambah risiko masalah kardiovaskuler. Jadi, tumpahan lemak ke organ-organ vital ini inti dari lemak beracun itu ya? Tepat sekali. Inilah yang oleh para ahli, kayak Dr. Ralph DeFronzo, juga ahli diabetes, disebut sebagai lipotoksisitas. Lipo itu lemak, toksisitas itu racun. Jadi, akumulasi lemak di sel organ yang bukan tempatnya, itu ya beracun sifatnya. Kenapa beracun? Karena gini, dia memicu peradangan kronis tapi tingkat rendah di organ itu. Nah, peradangan ini yang terus bikin masalah lain.
Salah satu yang utama itu resistensi insulin. Artinya, sel-sel tubuh, terutama di otot sama hati, jadi nggak peka lagi sama sinyal insulin buat ngambil gula dari darah. Akibatnya, gula darah naik. Pankreas coba ngimbangin, bikin insulin lebih banyak. Tapi lama-lama pankreasnya bisa capek, produksi insulin jadi terganggu. Menurut Dr. Defronzo, kondisi lipotoksisitas inilah yang jadi, kutipannya, jantung dari apa yang mendorong epidemi diabetes dan penyakit kardiovaskular saat ini. Itu mekanisme dasarnya. Kita kan sering dengar soal indeks massa tubuh, IMT itu, sebagai patokan obesitas. Tapi sumber ini juga nyebut ada fenomena orang yang IMT-nya obesitas tapi secara metabolik kok kayaknya sehat. Tekanan darah normal, gula darah bagus, profil lipidnya, kolesterol, trigliserida juga oke. Gimana ini bisa terjadi kalau obesitas itu sendiri bahaya? Apa obesitas bisa sehat? Nah, ini pertanyaan bagus banget dan bawa kita ke poin penting berikutnya. Lokasi penyimpanan lemak itu krusial. Mungkin lebih krusial daripada jumlah total lemaknya. Seperti kata Dr. Gis Goossens dari Belanda, di mana tubuh Anda nyimpan kelebihan lemak, itu beda banget dampaknya ke risiko kesehatan. Ternyata, nyimpan lemak lebih banyak di tubuh bagian bawah, area pinggul, paha, ini lemak subkutan namanya. Itu relatif lebih aman, malah bisa ngelindungin dari penyakit kardiovaskuler dan diabetes tipe 2. Ini beda banget sama numpuknya lemak di area perut yang sering disebut obesitas abdominal atau sentral itu. Tunggu dulu. Kenapa bisa beda gitu? Lemak ya lemak kan? Kenapa lemak perut jauh lebih bahaya dari lemak paha misalnya? Kok bisa? Pertanyaan bagus. Jadi gini, lemak di perut, terutama yang kita sebut lemak visceral, ini lemak yang letaknya di dalam rongga perut ya, nyelubungin organ kayak hati, usus, pankreas. Nah, lemak ini secara metabolik aktif banget. Lemak visceral ini cenderung lebih gampang ngelepasin asam lemak bebas tadi langsung ke aliran darah portal yang menuju hati. Dan juga ngelepasin berbagai zat peradangan, sitokin namanya. Oh. Ya, zat ini bisa berdampak ke seluruh tubuh, ningkatin resistensi insulin, bikin peradangan di pembuluh darah. Beda sama lemak di paha dan pinggul, lemak subkutan itu, selnya beda karakternya. Lebih stabil, kapasitas nyimpennya juga lebih besar sebelum tumpah. Makanya, ukuran kayak rasio lingkar pinggang ke panggul atau bahkan lingkar pinggang aja seringkali jadi prediksi risiko kardiovaskuler dan diabetes yang lebih bagus daripada sekadar IMT. Kayak kata Dr. Goossens, penampilan luar nggak cerita semuanya. Oke. Unggul sama paha ya? Dan lemak perutnya dikit. Secara umum iya. Sumber ini nyebut beberapa ciri mereka. Sel lemaknya cenderung lebih kecil ukurannya, jadi nggak terlalu bengkak dan gampang pecah. Terus, lemak yang sifatnya toksik tadi lebih sedikit. Lemak di hati dan otot juga rendah. Dan yang paling penting, jumlah lemak visceralnya jauh lebih sedikit dibanding orang obesitas yang punya masalah metabolik. Tapi, ada tapinya nih. Nah, kan? Dr. Goossens dan banyak ahli lain ngingetin, kelompok obesitas sehat metabolik ini sebenarnya nggak banyak. Cuma sekitar 10-20% aja dari semua orang obesitas. Cuma segitu ya? Sedikit juga. Dan yang lebih bikin khawatir lagi, bukti-bukti makin nunjukin kalau kondisi sehat metabolik pada orang obesitas ini kemungkinan besar cuma fase transisi. Fase transisi? Maksudnya? Maksudnya, ya itu nggak permanen. Cepat atau lambat, seiring waktu, atau kalau berat badannya nambah terus, banyak dari mereka akhirnya bakal kena masalah metabolik juga. Tekanan darah tinggi, gula darah naik, profil lipid jelek, ini bukan kondisi stabil. Studi jangka panjang yang terkenal banget, Framingham Heart Study, juga nemuin hal mirip. Orang obesitas yang awalnya sehat metabolik tetap aja punya risiko lebih tinggi kena diabetes dan hipertensi di kemudian hari, bahkan dibanding orang kurus yang metabolismenya nggak sehat. Wah, jadi sehat di sini tuh relatif banget ya. Mungkin cuma nunda masalah aja, bukan berarti bebas resiko sama sekali. Berat juga ya. Kesimpulannya emang ke arah sana. Makin banyak lemak beracun, khususnya lemak visceral di perut, ya makin besar risikonya kena penyakit kardiovaskular dan gangguan metabolik. Massa lemak berlebih, apalagi lokasinya di perut, itu pendorong utamanya. Jadi konsep obesitas sehat metabolik ini perlu kita lihat hati-hati banget. Mungkin bukan target kesehatan yang ideal buat jangka panjang. Lokasi tetap jadi kunci. Oke, kita udah bahas nih betapa pentingnya lokasi lemak secara umum. Nah, sumber ini juga nyorot gimana lokasi lemak ini bisa berubah secara alami di fase kehidupan tertentu dan bawa tantangan baru. Contohnya pada wanita pas masuk menopause, katanya ada kenaikan berat badan yang sering terjadi. Rata-rata sekitar 0,7 kg per tahun antara usia 50 sampai 60. Padahal mungkin pola makan atau olahraganya nggak berubah. Kok bisa gitu ya? Nah ini
Ini berkaitan erat sama perubahan hormonal besar pas menopause, terutama turunnya drastis kadar estrogen dan progesteron. Perubahan ini efeknya banyak. Salah satunya memang mempercepat hilangnya massa otot, tapi barengan juga memicu nambahnya massa lemak. Nah, yang paling krusial dari sudut pandang lemak beracun ini adalah terjadinya redistribusi lemak. Redistribusi, jadi lemaknya pindah tempat gitu. Tepat, pola nyimpen lemaknya cenderung berubah. Sebelum menopause, wanita kan cenderung nyimpen lemak lebih banyak di bawah kulit ya, di area paha dan pinggul. Lokasi yang tadi kita bahas relatif lebih aman. Nah, setelah menopause, gara-gara perubahan hormonal ini, lemaknya cenderung pindah. Lebih banyak numpuk di bagian dalam perut sebagai lemak visceral, numpuk di sekitar organ-organ vital. Oh gitu. Jadi, bukan cuma potensi nambah berat badan total, tapi lemaknya juga pindah ke lokasi yang secara metabolik lebih bahaya. Pantesan ya, resiko penyakit jantung pada wanita itu naiknya tajam setelah menopause. Ternyata bukan cuma faktor usia, tapi juga perpindahan lokasi lemak ini pengaruh besar ya. Benar sekali. Dan ada lagi nih detil menarik dari sumber ini. Disebutkan juga ada potensi penumpukan lemak di sekitar perikardium. Itu kantong ipis yang bungkus jantung kita. Ternyata, penumpukan lemak perikardial ini dikaitkan dengan penumpukan kalsium di pembuluh darah koroner jantung. Itu salah satu indikator awal penting adanya penyakit arteri koroner. Wah, serius juga ya. Malah, American Heart Association, AHA, dikutip bilang kalau lemak yang ada persis di luar otot jantung ini bisa ngelepasin protein-protein peradangan. Semacam sinyal kimia pemicu masalah gitu. Dan itu bisa jadi sangat merusak fungsi jantung dan pembuluh darah di sekitarnya. Jadi, kombinasi nambahnya lemak visceral di perut sama potensi lemak di sekitar jantung ini nih ngejelasin banget lonjakan risiko kardiovaskular pasca menopause ya. Apalagi kalau IMT-nya juga tinggi. Sumber ini sempat nyebut soal terapi pengganti hormon. Gimana tuh pandangannya sekarang? Iya, sumber ini nyinggung kalau terapi hormon memang bisa bantu ngelindungin dari penumpukan lemak visceral ini. Tapi ada catatannya soal kontroversi dulu dari studi besar kayak Women's Health Initiative, WHI, beberapa dekade lalu, yang sempat bikin khawatir soal risikonya. Pemahaman sekarang sih cenderung lebih berimbang ya. Banyak ahli sekarang berpendapat kalau waktu pemberian terapi hormon itu penting banget. Misalnya dimulai pas awal menopause gitu, buat maksimalin manfaat perlindungan kardiovaskular dan minimalin risiko. Tapi ini topik kompleks ya, perlu didiskusikan per individu sama dokter. Intinya perubahan hormonal menopause itu secara signifikan mengubah lanskap lemak tubuh wanita. Terus apa artinya ini buat saya? Kenapa saya harus repot-repot mikirin lemak beracun ini? Apalagi kalau angka timbangan saya sebenarnya nggak terlalu masalah. Nah, ini pertanyaan yang relevan banget. Pemahaman soal lemak beracun ini penting karena ya ini menggeser cara kita lihat risiko kesehatan. Fokus cuma ke berat badan total atau IMT aja ternyata nggak cukup lengkap. Malah bisa bikin kita ngerasa aman padahal belum tentu. Tahu di mana lemak Anda cenderung numpuk, khususnya proporsi lemak visceral atau lemak perut itu, nah itu ngasih gambaran risiko penyakit metabolik kayak diabetes tipe 2 sama penyakit jantung yang jauh lebih akurat. Pengukuran sederhana kayak lingkar pinggang atau rasio lingkar pinggang ke tinggi badan itu bisa jadi indikator yang lebih berarti buat mantau kesehatan metabolik Anda daripada cuma angka IMT. Jadi ini soal ngenalin faktor resiko yang mungkin nggak kelihatan ya, tersembunyi gitu. Tepat. Pengetahuan ini kan memberdayat yang Anda jadinya. Anda jadi sadar kalau jaga lingkar pinggang itu bukan cuma soal penampilan, tapi benar-benar soal kesehatan organ-organ vital Anda. Ini bantu Anda dan dokter Anda bikin keputusan yang lebih tepat sasaran buat pencegahan dan jaga kesehatan jangka panjang. Jangan lupa angka yang disebut di sumber ini. Estimasi di AS nyebutin kurang dari 10% orang dewasa di sana yang benar-benar bisa dianggap sehat secara metabolik. Waduh, sedikit sekali ya. Iya, ini nunjukin betapa luasnya isu kesehatan metabolik ini yang seringkali nggak kelihatan dari luar atau cuma dari angka timbangan. Jadi ya kesimpulan besar dari penelusuran kita di bab 11 ini, kayaknya kita perlu sedikit geser fokus kesehatan kita nih. Bukan melulu soal berapa berat badan total Anda, tapi lebih ke arah jenis lemak yang Anda punya, dan yang penting banget, di mana lemak itu berada. Terutama si lemak beracun atau visceral yang suka nongkrong di sekitar organ vital kita. Ujung-ujungnya, ini semua soal jaga kesehatan metabolik Anda secara keseluruhan. Itu kan fondasi kesehatan jangka panjang. Betul sekali. Memahami konsep lemak beracun dan pentingnya lokasi lemak ini, ngasih kita kacamata yang lebih jernih lah buat lihat risiko kesehatan yang sebenarnya.
Ini lebih dari sekedar angka IMT. Kita jadi paham lebih dalam gimana komposisi tubuh kita, bukan cuma jumlah lemak, tapi jenis dan distribusinya itu secara langsung ngaruh ke fungsi organ dan risiko penyakit kronis. Kualitas dan lokasi bukan cuma kuantitas. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran menarik dari sumber ini yang mungkin bisa Anda renungkan di rumah. Disebutkan kalau di beberapa kasus diabetes tipe 2 awal, kehilangan sekitar 15% dari total lemak tubuh itu ternyata bisa sampai mulihin fungsi pankreas loh. Nah, kalau kita sambungin sama obrolan kita hari ini, bahwa lokasi lemak beracun, khususnya visceral, kayaknya lebih krusial daripada berat total buat risiko kesehatan metabolik dan kardiovaskular, ini jadi muncul pertanyaan nih, mungkinkah ngurangin lemak visceral secara spesifik, secara tertarget gitu, bahkan mungkin tanpa harus nurunin berat badan total secara drastis, itu bisa jadi strategi kesehatan yang lebih efektif, atau setidaknya sama pentingnya? Ini tentu pertanyaan kompleks ya, tapi menarik sih buat dipikirin lebih lanjut. Dan mungkin jadi bahan diskusi yang bagus sama profesional kesehatan Anda. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini.